Datang gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, ini Bang Zuma, ada Abu Simatupang ya. Dia mengatakan bahwa Islam ini mengubah-ubah ajaran dari orang-orang terdahulu ya. Bahkan dia bilang ini kok kita mencium batu dan sebagainya. Silakan. Abu Simatupang Iya, dulu iya. deh, mau tanya apa dengan Bang Zuma biar Bang Zuma dengar dulu. Ya, gimana apa permasalahannya yang harus diterapi biar semuanya adem? Oh, aku yang ngomong. Ya, silakan, Iya Bu, silakan. silakan Bu, silakan. Sebenarnya aku kepingin sekali mau bicara sama adik Juma. Sebenarnya adikku lah ya kan. Soalnya ibu sudah berumur 48 tahun. Saya senang sekali melihat Iya. adik Juma ini sebenarnya ganteng. Wis. Subhanallah. Jadi bahas pribadi. Pendengarmu loh, kamu ganteng memang. Tapi karena umur saya kan udah tua. Cuman karena Kalau nggak mau juga ya Bu ya. iya. Memang saya Iki piye to iki? Iki piye to iki? di dalam Yesaya kan kemarin kamu bilang Iya. Yesus itu Allah perkasa, kami bilang di Kristen. Sementara adik Juma bilang itu disandangkan kepada Muhammad, kan begitu. Lah, Iya. gimana disandangkan kepada Muhammad? Yesuslah Allah yang perkasa. Makanya dia akan turun ke bumi ini untuk menghakimi, mengeksekusi siapa-siapa yang melanggar hukumnya tadi. Bukan tertentu Iya. yang dihukumnya. Siapa yang melanggar 10 hukumnya itu tadi? Siapa yang membunuh, siapa yang mencuri, siapa yang berzina, siapa yang menyembah batu dan patung, mempercayai batu itu atau patung itu bisa menghapus dosanya, itulah yang akan dieksekusinya. Siapa yang apalagi mengingini milik sesamanya manusia, siapa yang berdusta, itulah 10 hukumnya itulah. Siapa yang melanggar itu, itulah yang akan dibasmi oleh Yesus kelak. Dan yang akan dimasukkan ke api neraka. Iya. Nah, sekarang Ada lagi. kami umat Advent sudah melakukannya semuanya itu. Cuman kan nggak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Kan gitu. Tapi kita 10 hukumnya itulah rambu-rambu lalu lintas ibaratnya. Hukum negara kan kita patuhi. Masa hukum Allah perkasa itu tidak kita patuhi? Contohnya menguduskan hari Sabat. Umat Advent sudah melakukannya. Tetapi kenapa Islam menukarnya jadi Jumat gitu loh? Iya. Itu. Yang mana yang harus saya tanggapi, Bu? Yang ditanggapi, mengapa mesti ditukar hari Sabat itu hari kudus menjadi hari Jumat? Sementara kita manusia ini kan harus tunduk kepada Tuhan. Jangan dulu kita bawa nama agama ya. Semua agama sebenarnya buatan manusianya. Tetapi yang mana sebenarnya umat Tuhan yang benar? Umat Tuhan yang benar yang menuruti hukumnya itu kan, Dek. Jadi jangan bangga aku Advent, tapi aku membunuh. Aku Advent, tapi aku umat Tuhan, tapi aku melanggar hukum-hukumnya. Nol. Iya kan? Iya. Gitu loh. Oke, boleh saya tanggapi nggak nih? Silakan Bang Zuma. Coba dicerahkan dulu Ibu. Ya, jadi gini Bu, mohon maaf. Yesus itu datang untuk Bani Israel, ajarannya pun untuk Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, Yesus itu memang mengatakan di dalam Lukas ya, bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Iya. Tapi bagaimana dengan pernyataan Paulus yang membatalkan itu semua dalam Efesus 2 nomor 15? Ibu berdamai dulu dengan Paulus. Mana yang benar? Sabat itu masih berlaku atau sudah dibatalkan menurut Paulus? Berdamai dulu baru kita bahas. Gimana, Bu? Gini, kalau menurut Paulus itu maksudnya yang menolak, walaupun dia melakukan 10 hukum, tapi menolak Yesus, batal gitu maksudnya, Dek. Iya kan, artinya menolak Yesus itu kan menolak ajarannya, Bu. Karena bukan, Paulus ini kan rasulnya Isa Al-Masih, rasulnya Yesus, bukan
bukan Nabi Paulus ya. Dia rasul. Dulu dia kan pembunuh besar. Dia penjahat besar yang selalu menganiaya umat-umat Yesus yang benar dulu. Nah, tetapi waktu dia bertemu di dalam siang hari mengatakan, Paulus, kenapa engkau menganiaya umatku? Kan semenjak itulah dia dipanggil Yesus, bertobatlah si Paulus ini, dan dia sekarang menjadi pengikut Isa Al-Masih. Dia bukan nabi loh, dia rasul. Oke. Jadi setiap rasul Isa Al-Masih kan harus kita patuhi dong. Iya, baik. Jadi gini, Iya. Bu, ketika saudara saya ini mengatakan bahwa Paulus itu bukan nabi, tapi nyata di kitab saudara dia disebutkan sebagai orang yang disebut sebagai nabi. Itu gimana itu, Bu? Rasul. Nabi. Seperti cuman dia bukan nabi seperti nabi-nabi Yesaya, nabi yang lain, bukan. Dia hanya Tapi dia disebut profetes, Bu. Profetes itu artinya nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Coba Ibu lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 sebelum Ibu kemudian mengatakan dia bukan nabi. Itu yang pertama. Kedua, Paulus itu telah memberitakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka sabat batal. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus, Bu. Kalau di dalam Keluaran 20, kuduskanlah hari Sabat, itu Yesus tidak lakoni lagi. Kenapa? Pada hari Sabat Yesus itu melakukan pengobatan. Yesus dan murid-muridnya kemudian memetik gandum. Iya. Artinya Yesuslah yang membatalkan Sabat itu. Bukan dibatalkan, Adek. Cuman pada hari Sabat manusia itu boleh berbuat baik gitu. Tapi kalau melakukan bisnis atau berbentuk segala keduniawian itu baru tidak bisa. Kan kalau menolong pada hari Sabat kan itu bukan melakukan kejahatan. Maksudnya hari Sabat itu manusia itu meninggalkan segala kejahatan di hari Sabat itu dan menguduskannya, hari yang suci. Jadi Yesus bukan membatalkan loh. Salah persepsi. Kan perintahnya di dalam Keluaran 20, hari Sabat itu kemudian harus dikuduskan. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Mereka harus berpuasa, berdiam diri, bahkan berbicara pun mereka itu dilarang. Itu kaidah di imamat yang harus Ibu baca, Imamat 16. Nah, kemudian Yesus datang, murid-muridnya memetik gandum, murid-muridnya makan gandum. Ini membuktikan bahwasanya orientasi pembatalan Taurat dalam hal ini Sabat itu akan berpindah pada hari yang kemudian menjadi hari yang ditunjuk setelah hari Sabat itu. Pertama, kan kata Yesus, ya silakan. Maaf ya, nanti aku lupa. Kan kata Yesus di dalam Matius 1:1 yota, jangan kau robah 10 hukum. Berarti tidak boleh dong dirobah-robah. Enggak ada 10 hukum, Bu. Semua Torah enggak boleh dibatalin. Bukan, 10 hukum ini sajanya yang enggak bisa dirubah. Di mana dalilnya? Di mana? Dalilnya di mana? Nah, kalau masalah ayat ini memang aku enggak seperti sejagonya Adek menghafal. Memang enggak ada dalilnya, Ibu. Gitu loh. Enggak ada dalilnya, Bu. Mau 10 hukum saja enggak ada. Yesus menerangkan dalam Lukas 16:17 sangat jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya setitik pun, satu titik iota saja itu nggak boleh. Ya, dikatakan dalam Lukas 16:17 itu begitu, Bu. Namun sesungguhnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kan gitu, Ibu. Nah, iya. Nah, jadi yang Ibu harus pahami, Islam itu memiliki syariat yang berbeda. Syariatnya Bani Israel berlaku untuk Bani Israel, syariatnya umat Islam berlaku untuk semua umat manusia termasuk Ibu. Kan gitu. Iya. Oke, jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa 10 hukum Taurat saja, nggak ada. Bani Israel kudu wajib kemudian menjalankan hukum Taurat itu dengan sepenuh hati sampai kepada Yesus itu datang. Setelah Yesus datang, sebagian daripada yang diharamkan itu dihalalkan oleh Yesus. Seperti itu, Ibu. Saya lihat Ibu ini di profilnya masih cantik, masih muda loh. Memang. Olahragawan. Wis mantap. Waduh, saling memuji nih. Allahu Akbar. Lanjut Bu, lanjut.
Lanjut, silakan. Begitulah. Jadi jangan kita umat Islam, umat Advent atau agama-agama yang lain jangan berbangga diri bahwasanya agamanya yang lebih baik. Tidak. Coba kita selidiki agamanya itu apakah menuruti 10 hukum Allah. Itulah sebenarnya kebenaran itu. Jadi itu berlaku untuk segala bangsa. Jadi Di mana dalilnya, Bu? pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, beritakan kata Injil Yesus kan? Jadi kita harus memberitakan Injil. Apa pemberitaannya? Yesus untuk Bani Israel. Itu yang harus kita beritakan. Lalu bukan hanya untuk Bani Israel loh, sampai ke ujung bumi. Iya, sampai ke ujung bumi diberitakan bahwa Yesus untuk Bani Israel. Oh, iya, taruhlah Israel. Saya juga Israel loh, Pak. Saya itu Israel. Israel itu maksudnya kan anak Tuhan. Israel rohani gitu. Saya kan termasuk dengan adik pun termasuk juga lah Israel. Anak Tuhan kan gitu. Jadi anak Tuhan yang bagaimana aku? Apakah aku menuruti perintahnya Tuhan tadi? Itulah umatnya. Kan begitu, Anak kan? Tuhan itu, Ibu, ada di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Mari kita lihat ya, Bu ya. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau kita berbicara rujukannya Amsal 3, umat Islam lah itu yang pantas disebut seperti itu, bukan Ibu. Kenapa? Kalau umat Islam kenapa dong diganti menjadi hari Jumat hukumnya tadi? Itu berarti dengar Bu, hari Sabat itu untuk Bani Israel. Aduh, salah dong. Ada kan di Al-Quran ditulis hukum hari Sabat itu sudah hukum dikokohkan katanya. Ya untuk Bani Israel, Ibu. Terus jikalah nanti Yesus datang, harus kita menuruti 10 hukumnya. Bagaimana dengan kalian-kalian yang Islam yang menukar? Oh enggak. Begini, coba kita lihat Bu ya. Izinkan saya. Coba Ibu lihat di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 48. Apa bunyinya di sana, Ibu? Yohanes. Coba Ibu yang baca supaya saya paham, supaya kita paham sama-sama belajar. Yohanes 12 nomor 48. Ini yang ngetik siapa? Kok ribut kali ya? Ibu ya? Iya. Oh. Jangan-jangan Ibu sekretaris lagi nih. Oh enggak, saya bukan. Apanya? Rentenir, bukan? Enggak. Oh, bukan. Pedagang kecil. Nah, pedagang. Pantesan aja lincah kali main komputer. Ya, lanjut Ibu. Yohanes berapa tadi? 12:48. Yohanes 12:48. Cuman kami di pinggir jalan. Oh, ngapain Ibu? Senam? Enggak? Bukan, di rumah kedai, ada kedai bengkel. Oh, ada kedai. Ya, berarti Yohanes Ibu di Medan ya? Iya, di Medan. 48. Wah, horas, Mbak. Iya, lanjut Bu. Mana ini? Kecil apanya Alkitabnya? Yohanes 12 ayat 48 mana? 48. Enggak ada ya? Oh, sampai 50, 49. 48 aja baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bisa saya jelaskan ini? Ya, maksudnya. Aku tahu artinya itu. Iya, masuk nah. Ya, seluruhlah peraturan-peraturannya itu yang 10 hukumnya itulah yang harus kulakukan di sepanjang hidupku. Karena itu kan perintahnya. Ibu. Itulah aku dihakimi. Kelak siapa penghakimannya? Yesus. Ibu wajahnya cantik, tapi hatinya enggak secantik wajahnya. Karena ini data yang ada dalam kitab Ibu, Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Berarti objek yang harus dijadikan sandaran adalah perkataan Yesus.
Iya, Bukan betul. perkataan penulis kitab ibu setelahnya, tapi perkataan Yesuslah yang kemudian menjadi rujukan untuk menjadi alat penghakiman terhadap manusia. Nah, kami umat Iya. Islam ketika kemudian kami dihakimi misalnya, apa alasan Yesus menghakimi kami? Perkataannya tidak ada berkaitan dengan pelanggaran yang kami lakukan. Makanya dibilang Yesus, enyahlah engkau, hai yang membawa Membuat kejahatan. Kan Matius 7 Yang nomor mana 21, membuat kejahatan 23, 22. Siapa Itulah yang diusir di sana, Ibu? Yang menyebut diusir Yesus itu Tuhan. yang melakukan kejahatan lah kepada setiap manusia. Dibaca dalilnya, Bu, dibaca dalilnya. Jangan kita beropini sendiri. Matius Tak ada 7, bilangnya loh, Matius orang 7, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, siapa yang Iya. menyebut Yesus Tuhan? Kristen atau Islam? Memang seluruh Kristen. Nah, berarti yang diusir adalah Orang Kristen yang tidak melakukan kehendaknya. Kami umat tepuk tangan dulu buat Ibu. Tepuk tangan. Ya. Iya. Ibu Memang betul. pintar. Contohnya kan orang Kristen yang diusir tadi sudah dibuat di situ hukum keempat. Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka Hari Minggu. Mereka yang diusir. Iya. Sudah dibilang jangan membuat bagimu patung, hukum Patung. kedua. Bikin Tapi patung. dibuat mereka patung Yesus di setiap gerejanya, ditaruh patung di sudut, datang dicium. Mereka diusir. Betul itu. Jadi kalau ada orang Kristen mendengarkan itu harus bertobat. Bertobat menjadi Advent. Ya, bukan Advent, menjadi pengikut Yesus sesungguhnya gitu loh. Kalau Yesus puasa, pengikutnya Advent juga berpuasa, itulah hari Sabat. iya. Tapi Jadi kalau nggak Yesus gitu. berpuasa 40 hari 40 malam, berarti pengikutnya juga harus Rasa seluruh manusia nggak mampu dong. Nggak minum 40 hari 40 malam. Gimana ceritanya? Tadi katanya pengikutnya mengikuti Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam, pengikutnya harus berpuasa. Emangnya ada rupanya manusia di muka bumi ini tahan tak makan tak minum 40 hari 40 malam. Kecuali dia Tuhan. Oh enggak, kalau Tuhan itu justru enggak makan, puasa selamanya. Yang makan itu makhluk, Ibu. Ya, sekarang kita buka lagi Yohanes kita buka lagi, Bu. Yohanes 14 dulu, Bu. Boleh ya? Kan kita belajar penginjilan biar orang Indonesia tahu tentang Injil kan gitu ya. Nah, coba kita buka Yohanes 14:12, Bu. Biar orang-orang ini tahu. Yohanes 14 ayat 12. Iya. Ya, ayat 12. Iya, Ibu makin cantik kalau dialognya sama saya. Karena kita banyak belajar Bible. Iya, harus cantik dong. Namanya Bisa termehek-mehek nanti bapaknya anak-anak di rumah dibuatnya. Gak ada lah, udah meninggal bapak anak-anak, udah ada 17 tahun. Iya. Teman-teman di Medan yang masih bujang, tolong ibu ini. Masih cantik, masih seksi. Ayat berapa tadi? 12. Ayat 12. Oh, dapat. Dah. Aku tangkap, Bu, tangkap. Kepadamu. Iya. Silakan. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau aku berpuasa kepada Bapa. Jadi kalau aku berpuasa 40 hari, dia yang percaya aku akan berpuasa 80 hari. Betul gak? Yang lebih besar. Iya, tapi kan nggak ada dong manusia bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Berarti nggak ada yang percaya kepada dia. Percaya kepada dia, cuman puasanya bukan begitu dong. Dalilnya, Ibu, aku Yesus berkata kepada ibu yang cantik ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku berpuasa 40 hari. Ibu cantik ini agar langsing lebih langsing, dia juga harus berpuasa 40 hari 40 malam. Betul? Kan harus bijak dong kita. Masa kita 40 hari 40 malam berpuasa. Jadi diskon. Jadi firman Tuhannya didiskon gitu, tawar-menawar. Maksudnya kan sebagai Tuhan Yesus bisa berpuasa. Kita manusia puasanya berbeda, eceknya kayak hari Sabat lah. Karena hari Sabat itu kan hari suci. Jadi bolehlah diskon. kita mulai hari Jumat jam 6.30 itu udah hari Sabat loh.
Bukan Iya, hari Jumat lagi tuh. maksudnya ini dalil bisa nggak direvisi, Bu? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sikit seperti yang kulakukan. Bisa nggak Bukan. ditambah Kan sikit? bukan dibilangnya disuruh kita berpuasa 40 hari 40 malam kan? Di dalam Kan ayat ini itu kan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukan kalau dia percaya. Supaya ibu pekerjaan lolos di baik. sini, supaya ibu lolos, ditambah aja kata sikit, bisa nggak? Sesungguhnya barang Bukan. siapa percaya Itu kan kepadaku, ia akan melakukan sedikit pekerjaan yang juga aku lakukan. Bisa nggak? Tapi di sini malah bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi nggak bisa berkurang. Kalau yang tadinya 40 hari 40 malam, harus lebih besar. 1 bulan atau 1 tahun ibu puasa terus menerus. Makin langsing lah ibu. Makin cantik lah itu semedan lah orang makan melirik ibu ini. is dead, bukan langsing. Is dead. Allahu Akbar. 40 malam matilah. Kok bisa mati? Kan Yesus minum, Bu. Minum, entah itu anggur, entah apa itu. Tulis di situ ya, nggak ada. Yesus Apanya? berpuasa 40 hari 40 malam tak makan tak minum. Ada gitu tulisannya? Ada. Di dalilnya mana itu, Bu? Nantilah ku cari. Aku nggak hafal semua. Tapi adalah ku hafal. Iya. Kan Mungkin- kita kan sekarang ini tujuannya. Di Matius 4 tujuannya- kayaknya, Bu. Matius 4 bukan ya? Matius 4 coba. Ada nggak di situ, Bu? Apa itu? Matius 4 puasa itu. Iya, memang ada puasa di sini. Umat Advent diwajibkan juga berpuasa. Berapa hari, Bu? Ya, semampu kita gitu. Kami Kok semampu kita? Ya, Iya. berarti ibu nggak percaya kepada Yesus lah kalau begitu. Misalnya anak kita mau sekolah atau apa segala macam. Kita Iya. berpuasa dong. Berpuasalah, kita berdoa kepada Tuhan agar supaya anak kita ini nanti menjadi jadi diterima bekerja. Begitu. Iya. Biasanya nggak ada sanggup orang Kristen berpuasa 40 hari 40 Berarti nggak malam. bisa ikut pengikut Yesus dong berarti. Ya, kalau masalah itu kan adik Jumanya yang mengatakan itu. Yang penting saya tidak melakukan kejahatan di dalam hidupku. Kejahatan lah itu tidak mengikuti perintah Yesus. Bukan, kalau kejahatan itu kan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan menyembah patung, jangan menyebut namanya sembarangan, jangan mengingini milik sesama manusia, itunya kejahatan. Oh, tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus bukan kejahatan. Yang dilakukan Yesus hanya itu tadi kan. Janganlah kita berbesar-besar kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu. Janganlah. Nanti kita putus perutnya ya kan. 40 hari 40 makan tidak makan. Snap katanya. Iya. Cuman kan itu aja perbedaannya. Yesus itu wajib kami sembah karena dialah yang akan turun ke bumi ini untuk menghakimi, mengeksekusi, nggak ada yang lain. Tapi kan penghakimannya tadi ibu yang baik hati, penghakimannya kan sesuai dengan perkataannya, Bu. Iya, tapi kan maksudnya kan Yesusnya kelak menghakimi. Nah, Tertulis di sekarang dalam kalau ibu ayat menyembah dia, ada nggak perkataannya untuk dia disembah? iblisnya yang minta disembah, say. Iya cocok lah itu. Makanya aku bilang, kalau Yesus aja tidak minta disembah, kenapa disembah? Sementara yang menjadi hakim nanti itu adalah perkataannya. Kan gini, jangan kan dia bilang dia mau disembah. Dari perbuatannya selama dia berada di bumi ini, kita sudah melihat contohnya. Dia bisa mengampuni dosa orang yang perempuan yang berpenyakit itu. Sekarang dosamu sudah kuampuni, sembuhlah engkau. Nggak ada itu ibu, Kan nggak ada dosamu kuampuni. Ibu jangan pelintir, bahaya itu, penyesat itu kalau pelintir-pelintir data. Ada dong. Nggak boleh. Dong. Coba tunjukkan ke saya. Nantilah. Kalau ada ayatnya Yesus mengampuni dosa, habis Lebaran ini aku ke Medan, aku kasihlah tanda tanganku ke ibu. Iya. Ku ambil. Kalau ada datanya, ayatnya, Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis Lebaran aku jalan ke Medan, ku jumpai ibu, ku kasihlah tanda tanganku ke ibu kalau ada.
Serius ini, ku ambil dulu ayatnya, tunggu ku ambil. Iya, serius. Oke pemirsa, kita saksikan ibu kita ini mengambil ayat. Ya, Tanda tangan di buku nikah, Ibu. Bu, tanda tangan di buku nikah nanti. Apa ini anak kecil turun? Enggak, ini boleh ngerayu nih. Di situ aja yang rayu orang lagi bulan puasa. Gimana bulan sih lo? puasa loh. Kita jangan kasar-kasar ya kan. Yesus semua. Ini dapat. Tuhan memberkati dapat. Bulan puasa Nih. itu saya, Bu. Yesus mengampuni dosa. Siapa Iya. yang bisa menghapus dosa? Lukas 5 ayat 17 dan 32. Wih, Dah, Yesus Lukas- mengampuni dosa orang yang lumpuh Lukas itu 5, dan Lukas sembuhlah 5. dia. Lukas 5, Ayo. Lukas Kita 5, cuma datang ke Medan ya. Lukas 5 berapa? Waduh, Bang. Lukas 5 ayat 17 sampai Kang, jangan 32. pakai suara itulah, Kang. Jangan. Iya, itu ketawa. Kenapa ada itu? Lukas 5. Ya, Lukas 5 ayat 17 sampai 32. Yesus Wih. mengampuni dosa orang yang lumpuh itu dan sembuhlah dia. Bisa dibacakan, Kak? Aku yang baca. Iyalah supaya ibu biar kita jumpa nanti di Medan. Ku kasihnya tanda tanganku. Ikhlas aku, Bu. Aku enggak lah, enggak usah jumpa lah, Bapak ganteng kali. Aku ikut, Bu. Biar ada saingan dia. Aku ikut. Aku tak Gak usah traktir jumpa. lah ibu nanti kita makan roti Cina ini sana. Serius aku, Bu. Enggak bisa, roti Cina haram. Oh gitu. Ya udah, tengoklah di situ Lukas 5 yang mana pula di situ dikatakan Yesus mengampuni dosa. Mana ibu? Nggak ada kan? Nggak jadilah tanda tanganku. Wah, batal dah ibu ketemu dengan aku, Bu. Gimana ibu ini? Kecuali mau Telepon Pak syahadat, Lamsen dulu. boleh jumpa sama aku, Lagi boleh. telepon Pak Lamsen nih. Pak Lamsen udah pensiun dia. Gimana ibu? Lagi baca Bu Ibu nih ya. Kita kasih kesempatan untuk baca dulu. Enggak ada Yesus mengampuni dosa lo. Waduh, kepental. Enggak ada Nggak, Yesus. dia buka Alkitab dari HP-nya. Jadi Oh iya. kepental itu. Nanti Ya masuk ntar lagi. dinaikin lagi. Oke. Susah soalnya kalau datanya nggak ada ya. Oke, mungkin sambil nunggu Ibu itu kembali, kita kasih kesempatan buat Riko untuk promo Iya. jualannya ya. Mana si Riko? Oke teman-teman dimanapun teman-teman berada, kami iklankan, kami promosikan bagi teman-teman yang ingin memesan abon ikan tenggiri, langsung aja ke Bang Riko Ferdinand Yosafat. Beliau bisa di DM. Beliau menjual berbagai macam abon dan juga menu dari tenggiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orangnya ada di sini. Silakan, Saya Bang Riko. dari Bangka Belitung sedang berjuang untuk bertahan ya. Berjuang bertahan untuk keluarga. Kami berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung yang enak sekali ya. Di antaranya adalah abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, Peletek apa itu? pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, kerupuk ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri. Nah, itu semua kami bikin dari keluarga kami sendiri ya. Insya Allah semua itu gak ada yang gak enak. Boleh dicoba satu persatu kalau tidak percaya. Insya Allah kami akan kirimkan melalui Lion Parcel. Kalau Lion Parcel itu cepat sampai ya. Nah, insya Allah kami itu amanah dan halal ya. Bang Zuma tambahin. Itu udah Sadi, itu udah tadi. Bagi teman-teman yang ingin menikmati buka puasa lebih sempurna lagi menunya, silakan Anda memesan abon ikan tenggiri, terasi ikan tenggiri dan seterusnya. Ya, jadi menunya itu bisa langsung tanya kepada Bang Riko, bisa Lihat DM PT langsung. saya, Bang. Oh ya, PT beliau bisa dilihat di PT beliau. Dengan memesan kepada beliau, Anda sudah membantu beliau
di mana beliau ini adalah seorang mu'alaf yang dengan kokoh berjuang ya demi untuk mempertahankan akidahnya, tidak kemudian berharapkan imbalan santunan berupa infak sedekah, tetapi beliau mencoba untuk berjuang ya, berjuang untuk bisa menafkahi keluarganya. Kita harapkan teman-teman semua bisa membangun perekonomian beliau dengan cara memesan. Nanti kalau sudah sampai di rumah bisa dinikmati sambil menunggu buka puasa. Silakan. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih semua. Semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih host yang sudah baik hati menaikkan saya. Tiada ucap yang paling baik, yaitu terima kasih kepada hostnya dan semua Bang Zuma juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bang Dewa dia butuh yang dipanjangkan bukan umurnya tapi yang lain. Oke, ini ibunya belum kembali. Ibu yang tadi mana? Ibu yang tadi. Nggak tahu. Ibu. Yesus tidak mengampuni dosa ya teman-teman. Bahkan semua orang itu diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Mana dalilnya? Yohanes 20 nomor 23. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dosanya diampuni. Gugur Yesus sebagai Tuhan. Oh, ini Kopi Pahit feedback. Ya, selamat siang Bang Kopi Pahit. Oke. Nggak ada lagi. Ya, ini tiba-tiba ibu nih mungkin kandung malu ya, udah terlanjur malu jadinya tidak bisa kembali. Kita cari yang lain. Kira-kira ada teman-teman Kristen yang mau diskusi siang? Berharap aku bisa ke Medan lagi loh, Dinda Julius. Kan habis lebaran bisa ke Medan kita ya kan, makan durian ucok. Ternyata ibu tadi tidak berhasil. Aduh, gimana itu? Oh iya, Bang Julius, buka bersamanya di daerah mana Bang Julius? Jakarta Pusat. Ya, kita buka bersama lewat Zoom aja boleh kok. Ngapain susah-susah? Ya, jadi bagi teman-teman yang mau mukul atau mau menghajar Kores, silakan ikut buka bareng nanti sore. Ya, langsung hubungi siapa ya? Hubungi inilah pengamat debat aja lah. Ganjil genap ya sekarang Bang Jul. Kayaknya ganjil genap deh. Ganjil genap ya, tapi kan bisa dihindari. Buka bersama lewat Zoom juga bisa, lewat TikTok juga bisa. Nanti di live di ada acara buka bersama ya? Iya, nanti sore Bang Dewa ikut. Ayo Bang Dewa. Buka apa dulu buka puasa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, ini ada Gembel ya. Ini Gembel dari Kristen juga. Ya, shalom Bang Gembel. Iya, salam juga. Ya, gimana Bang? Suaranya kecil Bang. Tadi Bang Gembel bilang beliau ini puasa. Iya. Lemas kayaknya. Enggak, aku puasa, aku Kristen kok, aku enggak puasa. Lah, puasa itu perintahnya wajib loh oleh Yesus. Ya, tapi dia punya jadwalnya enggak sama, Bang. Jadwalnya bukan sekarang, Bang. Kristen jadwalnya enggak sekarang. Jadi kapan jadwalnya tuh? Sedangkan Kristen sama Islam aja udah beda. Abad ke berapa ya? Abad ke-7 ya Islam itu. 500 tahun kok masa sama? Harus enggak sama dong. Iya, maksudnya sama. Jangan ke Islam. Islam dengan Kristen dengan Yesusnya sama enggak puasanya? Sekarang abang bilang aku puasa kan? Aku bilang memang di Kristen ada puasa, tapi bukan sekarang puasanya. Masa harus sama-sama Islam kan? Gak mungkin lah. Iya, maksud saya puasa Kristen itu kapan, abang? Puasa Kristen tuh ya nggak sama lah, sama-sama Muslim. Masa dia harus mau sama Muslim? Nggak sama emang. Maksudku sama nggak puasa Kristen dengan puasa Islam? Puasa Kristen dengan Yesus sama nggak, Bang? Dulu ya Bang Zuma ya. Aku dari tadi nyimak Bang Zuma ini koar nyomot ayat-ayat Alkitab ini yang gini-gini. Itu ibu tadi itu, aduh, kamu mau bodohin si ibu lagi tadi itu aku dengerin. Yang mana yang aku bodohin? yang saya bodohin yang mana? Justru saya membimbing beliau untuk mengenal Bible. Kok saya membodohi, Bang? Kok orang Kristen kok mau dibimbing sama orang Islam? Oh iya, Kristen itu tidak paham Bible, tapi beriman ke Bible, tapi tidak ngerti Bible. Gitu, Bang. Ampun, kok nggak ngerti Bible si Anda itu yang nggak ngerti Bible. Oke, mari kita uji. Boleh nggak kita saling uji gitu? Ilmu Bible kita uji, boleh nggak? Sedangkan sekarang Pak Bom itu
Kalau membaca lihat saya kitab- seperti malaikat maut dia, membaca- karena takut kita ada diskusi tentang Bible. Astaga. Jadi semua Astagfirullahaladzim. harus dengar orang Muslim. Sekarang aku tanya deh, Islam itu berdiri tahun berapa ya? Coba dijelaskan. Islam itu dari sejak Adam. Hah? Sejak Adam? Iya. Islam itu dari sejak Adam? Kamu Iya. belajar dari mana? Loh. Itu- Emang Islam itu apa, Bang? Islam itu apa? Menurut Abang Islam itu apa? Jangan bilang Islam itu semua nabi-nabi Islam lagi. Oh, Kayak jelas. kayak- Jelas. Nah, sekarang gini aja deh. Yesus dulu, Yesus saja kita bahas. Apakah Yesus itu seorang Islam atau Yesus itu seorang Kristen? Itu aja dulu. Berani nggak, Bang? Menurut saya nabi-nabi sebelum Jangan sebelumnya nabi-nabi, itu nggak Yesus. agama, Bang. Jangan nabi-nabi, Yesus. Apakah Yesus itu Islam atau Yesus itu Kristen? Berani nggak, Abang? Nggak berani kan? Menurut ajaran Kristen tuh Yesus itu bukan orang Kristen. Hanya pengikut Yesus itu yang membuat sekte yang namanya Kristen. Jadi kalau Yesus bukan Kristen, lalu agamanya apa, Bang? Yesus itu. Yesus itu agama karena dulu itu agama itu Loh, Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aduh. Nah, kan aku Ini bilang malah aku lebih diajarin paham lagi. Bible kan. Orang Kristen Coba Anda Matius 5 nomor 20. Coba, Bang. Kalau mau bicara ayat-ayat pun kalau aku baca ayat-ayat Quranmu nanti kamu kebingungan. Gak usah kita baca ayat lah, gak usah. Kebangunan. Kebingungan. Aduh, Abang gini gimana sih Abang ini? Abang bagaimana Abang ini mengatakan Yesus itu bukan Kristen sementara Abang Kristen? Nyambung nggak itu, Bang? Nyambung nggak menurut Abang tuh? Menurut Abang Yesus bukan Kristen, Abang Kristen. Nyambung nggak Abang dengan Yesus? Anda tidak mengerti kah? Saya mengatakan Yesus itu bukan Kristen, tapi pengikut Yesus itu yang mendirikan sebuah sekte. Agama itu kan didirikan oleh manusia. Nah, Yesus sendiri Sekarang itu agamanya apa? Islam itu memang dia langsung dari atas. Tuhan. Loh, kok, jangan ke Islam dulu, berat ini, berat. Saya tanya, Yesusnya itu agamanya apa, Abang? Aku tanya, aku bukan nggak mau jawab. Aku udah katakan zaman dulu Yesus termasuk semua nabi itu nggak punya agama. Loh, Ateis. masa berarti dia ateis? Berarti dia ateis? Nah, gini loh, mereka ini Bang, mereka ini maunya mengklaim bahwa Yesus itu harus Muslim. Mereka bilang katanya Yesus itu Muslim. Sulaiman atau Salomo itu Muslim, katanya Musa itu Muslim. Sedangkan mereka tahu Musa itu orang Nabi. Mereka itu klaim bahwa Musa itu orang Arab, bahwa Muslim itu apa, Bang? Muslim itu apa, Bang? Dengar dulu, Muslim itu apa? Aku tanya. Muslim itu apa? Enggak, dengarin. Aku Loh. Ini tahu Muslim itu. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, Yesus ini berserah diri kepada Tuhan atau membangkang kepada Tuhan? Jawab dulu, Bang. Ya, kamu tanya tentang Islam. Aku tuh nggak mau ngurus sama orang. Karena apa? Menurut aku, masa aku harus mau ikutin agama yang muncul setelah abad ke-7? Saya tidak sedang membahas Anda mau ikut atau tidak, Bang. Karena di agama saya itu tidak seperti di agama Anda dipaksa. Di agama Anda itu pemaksaan untuk menjadi Kristen. Di agama saya tidak. Gitu loh. Secara Islam itu agama pemaksaan, Bang. Apa Kristen itu agama pemaksaan? Kalau di Islam nggak boleh. Nah, sekarang mari kita buktikan. Di Islam itu ada data yang mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ada nggak dalil seperti ini dalam agama Anda? Ada nggak? Nggak ada. Barang siapa yang tidak percaya hukum, betul atau tidak? Namanya iman itu yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain, Bang? Diapain? Iman. Tapi dihukum itu bukan sesama manusia, Bang. Manusia tidak punya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi, Bang jangan bilang saya tidak mau memeluk. Ini kita tidak sedang membahas Anda mau memeluk atau tidak. Ini kita sedang membahas tentang Yesus itu Muslim, Yesus itu Muslim, Yesus itu ateis, atau Yesus itu kafir. Pilih tiga ini. Tidak mungkin dia ateis kan? Berarti tinggal Muslim dan kafir. Apakah Yesus itu kafir atau dia Muslim?
ustadz itu yang nggak tahu agama, nggak tahu sejarah itu mencomot-comot ayat, mengklaim dirinya bahwa Yesus Muslim, Musa itu Muslim, menghasut itu Muslim. Nah, sedangkan jarak Yesus dengan Islam itu udah berapa 1400 Iya, tahun loh. oke. Jarak antara Islam dengan Kristen 600 tahun. Oke. Jarak antara Yesus, sabar Bang, sabar. Sabar abangku. Jarak antara Yesus dengan Islam itu 600 tahun. Jarak antara Yesus dengan Kristen berapa hari? Berapa bulan, berapa minggu, Bang? Kristen tuh ada tahun 37. 37. Berarti setelah Yesus. Berarti Yesus 33. Jarak antara Yesus dengan Kristen 4 tahun. Jarak antara Yesus dengan Islam 600 tahun. Tapi kenapa Yesusnya tidak Kristen? Justru dia menjadi Muslim. Kenapa, Bang? Waduh, di mana ada ayat Yesus menjadi Muslim? Ini orang ini loh. Kenapa Ustadz Islam ini bodoh semua kayak gini loh? Aku heran loh kayak mereka ini. Yohanes 4 nomor 34 kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia Muslim. Itu bukan berarti dia sebut agama Muslim. Ya, oke. Muslim itu orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus berserah diri kepada perintah Tuhan. Berarti dia Muslim. Kristen itu adalah kafir. Kafir artinya menutup diri dari perintah Tuhan. Apakah Yesus menutup diri dari perintah Tuhan? Jawab Budi. Silakan. Katanya itu kafir katanya. Loh. Kalau Anda tidak percaya kafir itu menutup diri dari perintah Tuhan, lihat Galatia 4 nomor 14. Galatia 2 nomor 14, sorry. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kamu masuk Islam, kamu disembelih ya, dipancing ya. Bom sana sini gereja. Sana sini. Orang Kristen tuh nggak ada lah kayak Muslim itu. Jadi menurut Anda kami mayoritas di negara ini karena ada ancaman dari negara Islam. Ada. Kami harus Islam. Ada. Ada tentara Islam yang datang menjajah bumi pertiwi ini sehingga kami mayoritas Islam gitu. Tentara mana, Bang? Tentara dari mana, Bang? Tunjukin ayat di Al-Quran, ha? Iya, tentara dari mana? Jangan ke sana dulu, karena Anda nggak paham Quran. Tentara dari negara mana yang menjajah negara ini sehingga kami menjadi pengikut mereka mayoritas Islam? Negara mana, Bang, yang menjajah Indonesia? Bisa tunjukkan ke saya satu aja, silakan. Mau mengislamkan semua. Mau mengislamkan. Iya, mana? Tentara dari negara mana, Abang? Negara ini negara memang mayoritas Muslim, tapi memang iman ini kamu harus paksa. Enggak, saya tanya, negara Islam yang datang menjajah di negara ini sebelum merdeka itu negara Islam yang mana, Abang? Ayo, Bang, jawab dong, Bang. Aku dari kemarin udah lihat konten-konten si Juma ini. Ini baru-baru kemarin, Bang, kemarin malam orang Tarwi ditembaki. Terus ajarannya Habib Rizik itu bagus apa enggak? Enggak disetujui oleh pemerintah. Itulah orang Islam, tokoh Islam. Kena report ya, Gurunda. Iya, nampaknya Bang Juma kena report ya, atau signal. Bagus, yang ajaran Habib Rizik itu bagus enggak? Iya, lucu ini. Ngamuk-ngamuk Bang Gembel ini dengan Islam. Entah Ya, ada namanya juga gembel. Ada dendam apa? Oke, mungkin Bang Diudio ada yang mau disampaikan, Diudio? Dendam, Bang, sebenarnya. Aku cuma lihat konten-konten mereka di YouTube itu kayak ngasih musuh-musuh kami. Maksudnya abang nonton dulu video Paul Jang, Saipudin, Yaki Ahmad, Bang. Nah, mengklaim-klaim yang nggak jelas pakai asumsi comot-comot ayat. Emang kamu ngerti ya? Apa yang ngerti? Ayat. Emang kita ayat tunggu bisa Bang Juma dicomot. masuk dengan Kayak ID sambal lain. aja bisa dicomot. Nah, terus Udah, tunggu dulu Bang, kita tunggu dulu. Ya, bagi teman-teman tunggu dulu. Bagi teman-teman jangan lupa ditonton juga dari channel YouTube Pengamat Debat Lintas Agama ya, Pengamat Debat Lintas Agama. Oke, mungkin Bang Dewa silakan daripada lu di atas. Anda kalau tadi aku bilang nggak mengklaim comot-comot ayat, terus yang mengklaim Yesus sama Nabi Musa itu Islam itu bukan klaim kan? Itu ajaran di Quran, Bang. Bukan, ajaran di Quran. itu kenyataan. Anda bilang kok komplain pula Anda. Oke. Lah, silakan. Sekarang berarti Anda itu lebih percaya sejarah. Udahlah, saya karena host nggak bisa ikutan.
Ya, ini Bang Dewa nggak ngomong, saya turunin. Silakan yang lain, mungkin dari ini ada mau ngomong. Ya ini tumben Opung Rambe mau naik. Assalamualaikum Opung. Sedangkan kenapa ya? Sedangkan sejarah Nabi Musa, Yesus dengan Islam itu jaraknya berapa tahun loh? Kok bisa dia Islam loh? Aku heran loh. Kok Al-Quran ini ditulis sama siapa sebenarnya ya? Wih. Bang Jul, saya turun dulu ya. Saya mau ngecek dulu jalur ganjil genapnya. Oke, silakan. Soalnya mobil saya kan genap, takutnya ini sekarang ganjil. Yuk. Alkitab itu dia kontradiksi. Sedangkan yang duluan turun itu Alkitab, Injil sama itu Taurat kan? Kok beda betul loh? Nangis, Bang. Kok bisa gitu? Kawan. Saya masih menagih loh, negara Islam mana yang datang menjajah di negara ini sehingga penduduknya mayoritas Islam. Anda bisa tunjukkan nggak kepada ini kita? yang mengamalkan 16 tahun baru datang ini mengamalkan katanya Yesus tidak disalib. Lah, ini membingungkan kan? Enggak. Negara Islam mana yang datang menjajah di Nusantara ini sehingga kami mayoritas? Bisa Anda tunjukkan? Tidak ada yang dibilang apa menjajah, tidak ada. Lah kalau Belanda itu agamanya apa, Bang? Belanda, Portugis, Inggris itu apa? Agamanya apa, Bang? Enggak, jujur dulu. Penjajah Belanda yang berabad-abad 350 tahun menjajah itu agamanya apa? Ya kan. Agama Kristen, Bang. Oh, agama Kristen. Ya. Udah paham berarti ya? Ya. Udah paham berarti. Nah, sekarang kembali ke tema tadi. Anda mengatakan Kristen, jarak Kristen dengan Yesus itu, dengarkan, jarak Yesus dengan Kristen itu 4 tahun katanya. Jarak Islam dengan Yesus itu 600 tahun lamanya. Tapi kenapa Yesus tidak menjadi Kristen, Bang? Kenapa Yesus tidak menjadi Kristen? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan Kristen? Kenapa? Kasih timer aja Bang, kasih timer aja. Ini orang kesetanan ini. Dewa nggak mau pancing juga ya. Kasih timer aja. Kenapa Yesus tidak mengajarkan Kristen? Kenapa? Itu yang saya tanya loh. Loh, emangnya Anda tahu Yesus nggak mengajarkan Kristen? Saya orang Kristen makan babi. Yesus tidak. Kristen makan babi. Yesus makan. Nah, ya. Nah, kan lidahnya langsung kaku kan? Yesus sunat, Kristen sunat hati. Nah, kan kaku lidahnya kan? Nah, kaku lidahnya. Kami jaraknya 600 tahun, tapi kami dengan Yesus itu sama-sama Muslim kami. Dia bukan kafir, Yesus itu juga bukan ateis. Kaku kan lidah Anda? Yesus berpuasa, Anda hanya Nabi Isa. Nah, mereka itu mau menyamakan. Ya udah, Opung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Masya Allah, rindunya aku padamu. Ini bulan puasa. Gagahnya Opungku ini masih kayak umur 40 tahun. Masya Allah. Jangan. Enggak, baru 27. Oh, 27. Masya Allah. Enggak, permasalahan internalmu dulu dengan Yesus itu kamu selesaikan, saudaraku. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Anda Kristen. Yesus Muslim. Dia adalah orang yang taat melaksanakan perintah Tuhannya. Ayo. Hanya ada dua. Kalau dia bukan Muslim maka dia kafir. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu kafir atau Yesus itu Muslim? Udahlah. Kalau Yesus bukan Muslim berarti dia kafir. Yesus kafir, Bang. Tidak punya agama. Oh, oke, berarti Anda mengakui kafir ya. Silakan. Ya, ini dalilnya di dalam kitab saudara sendiri. Dia mengatakan makananku adalah melaksanakan perintah Tuhanku. Berarti dia Muslim karena dia berserah diri kepada perintah Tuhannya. Nah, sekarang mana buktinya Yesus membangkang kepada perintah Tuhan yang datang kepada dia? Ada enggak? Seperti layaknya kalian diperintahkan bersunat, berpuasa, ibadah hari Sabat, kalian melanggar semua. Itu kafir namanya. Sekarang Yesus ada nggak melanggar perintah Tuhannya? Kalau ada berarti dia juga kafir. Kalau tidak berarti dia Muslim. Dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Muslim dia, Bung. Ayo, abang tolong beliau ini diterapi dulu, Bang.
Abang. Abang diterapi. Ini ya aku kasih tahu ya kalian ya yang Bang Rambet tolong diterapi anak-anak ini. Aku kasih tahu ya, orang Kristen yang bodoh aja yang mau percaya sama kalian itu tentang kekristenan. Nah sekarang tunjukkan aja kalau begitu. Kalau kalian tidak bodoh, hapuskan dalil yang ada dalam kitab kalian 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Coba. Aku nggak perlu itu kita mangga yang mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan kalian itu buta huruf. Al-Quran yang mengatakan kalian itu buta huruf. Sudah tertulis Sudah tertulis di kitab kalian, Anda nggak bisa baca. Itu buta huruf namanya. Bang, pertentangannya itu 99%. Iya, dengan kalian bertentangan 100%. Yesus menyembah kepada Tuhan yang ada di langit. Kamu menyembah kepada Tuhan yang ada di bumi. Gimana itu? Loh, Bang, Tuhan siapa? kalau masuk Islam bisa dapat bidadari nggak bang? Soalnya mau entot. Di bumi ini. Kalau mau dapat bidadari, ikuti Yesus. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 bidadari kepada pengikutnya. Ayo. Kalian kan bukan pengikut. Kalian akan digoreng di neraka menurut Yesus di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Matius 13 nomor 50. Kristen akan digoreng di neraka gitu loh. Oh, gitu bang. Terus orang-orang pengikut Isa Al-Masih akan itu gimana? Oh iya, penyesat itu menurut Yesus akan melakukan mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Baca kitab kalian. Nabi Yesus katanya menyesatkan orang. Sekarang Anda baca di dalam Matius 23, Matius 7. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah bermukjizat? Bukankah kami telah mengusir setan? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Anda percaya data itu? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu Bismillah itu artinya apa. Mereka aja nggak tahu Bismillah itu. Bismillah itu adalah nubuatan dari Ulangan 18 nomor 19. Itu nubuatan Bismillah. Lari kemana-mana, lari ke Bismillah. Bahas dulu ajaran Yesus. Ajaran Yesus dan kenapa ini loncat-loncat? Ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu sama atau tidak? Itu dulu. Sama nggak ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Ini dulu bang. Sama nggak? Kan nggak bisa. Mereka mau berdebat kita tentang Yesus. Ya enggak. Kita bahas ini dulu. Apakah Yesus itu ajarannya? Kalau kok kacau kali nih Komal. Waduh. Bising. Biar dapat pahala. Yaud bang. Bang Abdul tolong di mute dulu bang. Udah bang, udah turunin dia. Lah orang Islam naik apa haji ke sana ke Ka'bah sana. Gembel. Kalau mau jangan diskusi gitu. itu terarah. Ente jangan kemana-mana kayak gitu. Jangan loncat. Santai, lagi puasa nih ya. Gue lagi puasa. Kalian kan anak-anak roh. Ya, kalian kan anak-anak roh. Ya bang. Kalian anak-anak roh. Cuma ini Paulus yang mengkafirkan kalian loh, Galatia 2. Paulus yang mengkafirkan kalian, bukan saya. Kamu memfitnah. Yang mengkafirkan kalian itu Paulus. Saudara saya ini gimana sih? Paulus yang mengkafirkan kalian, kau tuduh saya. Kenapa tuh bang? Gak usah diumbar-umbar kalau masa puasa kau kafir-kafirkan orang ya kan? Loh, ada-ada aja ini. Paulus itu yang mengkafirkan Kristen. Baca Galatia 2. Bunyinya gimana bang? Oke, kita baca Yohanes 2, Galatia 2. Coba baca. Coba Anda baca. Baca dulu, jangan komen dulu selain baca kitab Anda. Paulus mengkafirkan orang Kristen. Abang bacalah kan abang. Lah baca, jangan saya nanti dibilang fitnah. Semua kita pelajari. Bang Jo, gembel turunin aja Bang Jo, nggak bisa diskusi dia. Dia nggak bisa diskusi. Baca Galatia 2 nomor 14, Kristen kafir. Baca. Kata Paulus loh itu, kata Paulus bukan kata saya loh ya.
Baca. Nih makanya kalau kau berdebat dengan saya, siapkan pulpen karena saya pasti akan mengajari kamu Injil, Bible. Galatia 2 nomor 14. Kristen kafir. Titik. Kata Paulus, bukan kata saya. Oke, terguncang. Ya, sekarang ada Israel bangsa pilihan ya. Shalom Bang Israel. Halo. Ya, dan ada si Kores juga yang belum terbang. Halo. Ya, selamat sore. Ya, halo. Ya, selamat sore. Sorry. Iya, besarkan suaranya, Bang. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, gimana, Bang? Iya, gimana? Nyimak. Gimana? Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Komal Ko Julius hancur berantakan ya. Hancur berantakan teman-teman. Ya, dikarenakan karena teriak-teriaknya tadi si Bahlul. Heran dia kan. Heran beliau itu heran karena jaraknya katanya Kristen ada pada tahun 37. Yesus adanya di tahun 30. Jaraknya cuma 3 tahun, 4 tahun. Tapi ajarannya nggak sama gitu. Islam 600 tahun tapi ajarannya sama. Terus dikatakan katanya Islam itu tidak sama dengan Yesus. Bukan Muslim Yesus itu. Ya kalau bukan Muslim berarti dia kufur, kafir. Tidak mungkin ya kan. Faktanya di dalam kitabnya mereka diterangkan dalam kitab Yohanes 4 nomor 34 Yesus itu Muslim. Apa buktinya? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Yesus adalah oknum yang berserah diri kepada Tuhan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Muslim dia. Sementara mereka bukan Muslim, mereka kafir. Apa pembuktiannya? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Kafir terhadap perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kemudian dia katakan kita teriak kafir karena tidak puasa. Loh, Yesus
Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya mereka Galatia 2 nomor 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, Bible, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Udah jelas itu ya teman-teman. Jadi siapa tadi itu? Siapa namanya? Si Gembel tadi itu mencoba untuk mau menyerang-nyerang Islam, tapi tidak ada celah bagi mereka untuk melumpuhkan atau memberikan satu bukti bahwa Islam itu bukan ajaran yang benar. Subhanallah, makin nyata kebenaran Islam ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu sambil kita cari Komal untuk kemudian kita masuk untuk mengajarkan ajaran yang benar itu seperti apa ya teman-teman. Karena buka di tempatku itu masih ada 2 jam kurang lebih ya. Jadi saya sambil rehat menunggu sholat asar. Setelah sholat asar kita bertemu lagi dan siap-siap menunggu adanya pemberitahuan dari channel Zulkifli M. Abbas kalau lagi live. Jangan kemana-mana. Tadarusan kan sudah tadi ya kan, habis sholat subuh tadarusan. Nah sekarang kita konsen terhadap penyampaian berita kebenaran dari Bang Suma dan teman-teman. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.